Jakarta, Kompas.com, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, dan penyebaran berita bohong atau hoaks, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Kuasa hukum Edi Mulyadi, Damai Hari Lubis mengatakan bakal mengirimkan surat kepada Dewan Pers pada Rabu, 2 Februari 2022, esok hari untuk meminta perlindungan hukum. Hari Rabu besok akan mengirim surat ke Dewan Pers, karena hari ini libur, untuk meminta perlindungan hukum. Karena di dalam BAP, berita acara pemeriksaan, kemarin ada 30 pertanyaan, itu semua yang ditanyakan adalah produk-produk pers di mana yang selalu ditanyakan itu YouTube. Ujar Damai dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022. Damai mengklaim, setiap tayangan video Edi Mulyadi yang diunggah melalui YouTube adalah produk pers atau jurnalistik. Menurut pernyataan Damai, setiap kanal YouTube Edi Mulyadi sudah terdaftar di Dewan Pers. Napa Edi itu YouTube-nya produk pers? Tidak bisa tidak. Itu sudah terdaftar di Dewan Pers, kata Damai. Sebelumnya diberitakan, penetapan Edi Mulyadi sebagai tersangka dilakukan setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Bareskrim Polri, Jakarta. Pelaporan Edi sendiri bermula dari pernyataan yang menyebutkan istilah tempat jin buang anak saat tengah mengkritik perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Setelah penyidik melakukan gelar perkara, hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada awak media di Jakarta, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik memeriksa 57 orang yang terdiri atas 37 saksi dan 18 ahli. Setelah status hukum naik menjadi tersangka, Edi kemudian langsung diamankan dan digiring menuju rutan Bareskrim Polri untuk menjalani penahanan. Mulai hari ini sampai 20 hari ke depan penahanan di Bareskrim Polri, kata Ramadan. Akibat perbuatannya, Edi disangka telah melanggar pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2 UU ITE. Lalu, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 156 KUHP. Ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun, kata Ramadan.